Malam ini kita tim Tani Putih akan mencoba eksplor ke daerah Lubang Buaya. Ya, jangan kemana-mana, kita ikuti dan tonton terus Tani Putih channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur penggemar Sang Hidup Putih channel dimanapun Anda berada, subscribe dimanapun Anda berada, subscriber, mohon dukung terus keberadaan Sang Hidup Putih channel agar kita bisa tetap mengungkap hal-hal goib dimanapun kita akan datang, dimanapun beritanya ada hal-hal goib kita akan datangi. Nah, untuk malam ini kita berada di Lubang Buaya juga, masih tempatnya di wilayah Lubang Buaya, Kelurahan Lubang Buaya. Nah, di sini kita lihat ada tanah kosong ribuan meter ya. Nah, di sini mitosnya ada kerajaan jin, namanya kerajaan urat bumi ya. Yang dulu di sini tidak ada yang berani lewat. Kalau sudah mulai maghrib, orang takut semua lewat sini, nggak ada yang berani karena di sini ada macan kumbang, ada kuntilanak, ada pocong, ada longga-longga, ada raja jin gitu ya. Jadi tempat ini sampai sekarang nggak ada yang bangun dari tahun 70 sampai sekarang. Gitu sampai sekarang. Nah, bahkan pernah dibangun pabrik helm, bangkrut juga. Ya, gangguan jinnya yang tidak tahan. Ini ada jin muslim nih, wanita cantik, jin muslim ya. Kita tidak mengganggu dia, tapi kita ingin komunikasi secara baik-baik, secara makhluk Allah gitu. Nah, untuk itu mari kita tanya penjaga daripada kebun ini, yaitu Bapak Ali. Ini Bapak Ali. Nah, Bapak Ali ini penjaga kebun ini sudah lama tidak ada penghuninya. Gimana Pak Ali, coba ceritakan hal-hal yang terjadi di kebun ini. Waduh, kalau malam sini serem. Saya aja kalau sendiri aja nggak berani kalau nggak ada temennya. Contohnya apa ya Pak yang pernah Bapak lihat di sini? Waduh, kita banyak kalau gangguan yang ada di sini tuh, ya kan. Kalau tiap hari, kalau pamannya tiap malam tuh macan sini yang penjaganya. Macan kumbang itu Macan ya? kumbang, dia buat keliling pagar ini. Itu satu. Sama genderuwo. Genderuwo ya. Iya. Nah, yang Bapak katanya kemarin ditendang kakinya sampai bengkak gimana? Kemarin saya lagi nyapu, saya yang penghuni sini aja bisa ditendang. Lagi nyapu di sini, ditendang bengkak saya kaki itu. Tuh, sampai bengkak ditendang sedulur. Nah, terus di sini katanya ada penghuni jin muslimnya kali ya? Iya, betul. Nah, dia suka gangguin apa enggak tuh? Ya, ganggu, jahil. Jahil ya. Iya. Nah, itu sedulur sudah dengar sendiri. Nah, kalau pabrik helm itu kenapa tuh bangkrut, bisa bangkrut? Waduh, kalau itu nggak tahu dah saya. Penting, waduh, waktu yang sudah bangkrut kan masih ada gudang. Seremnya itu nggak ada yang berani. Tapi sekarang masih ada sisa-sisa gudangnya? Masih ada. Masih ada sisa gudangnya ya? Masih. Boleh kita keliling dulu atau bagaimana nih sedulur? Nanti kita balik lagi sini. Keliling dulu. Ayo Pak Ali, tolong ditunjukkan. Bagaimana sedulur? Serem kan daerahnya? Ya, pohon-pohon besar dia tuh, penghuninya banyak. Sana. Oh, di sana kan? Ini paling rawan di sini. Di sini. Dulu tahun 70 tanah ini sebenarnya masih tanah saya juga sih. Cuman ceritanya begini. Dulu ibu bapak saya di sini almarhum tinggal di sini, dari saya baru lahir tinggal di sini. Nah, ibu saya pernah 3 kali mati suri di sini. Setiap udah banyak ngelawat hidup lagi. Selalu kesurupan kayak gitu, kesurupan jin-jin kayak gitu. 3 kali hidup lagi, 3 kali hidup lagi gitu. Akhirnya kami karena di sini gangguan jinnya luar biasa, akhirnya kami pindah ke Rawabinong gitu. Nah, di banyak ya udah saudara seluruh diam aja, di banyak di belakang banyak makhluk gaibnya, diam aja, banyak doa gitu.
Akhirnya karena di sini juga sampai sekarang tuh nggak ada yang bisa bangun di sini, nggak ada yang berani nempatin daerah sini, gitu. Karena bukannya mitos lagi, semua orang pasti tahu daerah sini. Saya ceritakan dulu sedikit. Di sini adalah tempatnya kerajaan Pusar Bumi dengan rajanya yang bernama Raja Donggala. Raja Donggala ini mempunyai permaisuri namanya Ratu Jingga Manis. Nah, Ratu Jingga Manis ini permaisuri dari kerajaan Pusar Bumi di sini. Nah, cerita sedikit ya sedulur biar tahu nih alurnya. Nah, di sini juga ada panglimanya namanya Panglima Kumbang Semacan Hitam. Pengawalnya ada si rambut api merah, ada si mulut putih. Nah, di sini pengawalnya ada semua di sini. Ya, ada Gondaruwo, ada jin, ada ratu cantik. Jin muslim juga ada semua di sini, kerajaannya di sini. Gitu. Bagaimana sedulur? Kalau kita undang tapi kita tidak mengganggu yang keberadaan mereka di sini, kita undang, kita bukan orang jahat, nanti kita undang, kita pulangin lagi. Ya. Gitu. Sedulur siap-siap aja, mudah-mudahan tidak ada yang kemasukan nih, gitu ya. Ya, maka kita undang ya. Nah, kita undang. Sedulur, saksikan terus channel Cang Hidup Putih, subscriber, panteng terus ya. Kita panggil. Saksi hidupnya ada Pak Ali nih. Kerajaan sedulur, ya Allah saya sampai goyang nih. Ternyata dia langsung masuk ke Mbak Urip nih. Aduh ya Allah. Aduh. Apa yang datang? Aduh. Di sini keadaan orang Bumi. Ini siapa ini? Raja Donggala. Ya Allah. Sedulur, bener-bener masuk ya Allah. Raja Donggala hadir di sini, masya Allah, Robi. Tenang dulu ya Raja Donggala ya, jangan marah dulu. Naik Putri Ayu Jingga Manis. Saya tidak mengusir, saya tidak memanggil, tidak menjahatin. Saya tidak seperti orang-orang lain manggil tapi tidak dipulangin. Karena kalau dipanggil nggak dipulangin nanti Mbah Raja ini bisa ganggu yang lain. Tapi saya tidak, dengan salam hormat saya, salam kenal dengan saya. Saya dari kecil udah di sini. Mbak tahu saya kan? Tahu. Nah, kalau Mbak tahu ya saya minta jangan ada gangguan apa-apa. Mohon Mbak juga. Saya pengen petunjuk kenapa Mbak di sini. Sebenarnya banyak kerajaannya sampai mana nih Mbak? Di sini ada banyak. Di pojok sana ada gudang. Iya. Kenapa gudang dibikin bangkrut Mbah? Itu kan orang buat nyari duit Mbah. Dan di sini tempatnya panas. Nggak boleh ada yang di sini. Karena ini kerajaan Mbah. Nggak boleh. Di Kerajaan sini Mbah. kerajaan orang Mbah, Bumi. kenapa orang lewat kok cuma orang numpang lewat ditakut-takutin, orang nyapu harus kakinya bengkak? Itu kenapa itu? Ya, Apa tidak permisi? Apa kenapa? Ada sembarangan. Tidak permisi lagi. Nah, terus Mbah juga harusnya bantu yang ada di sini, lingkungan sini jangan sampai kemasukan, jangan sampai kakinya ditendang jadi bengkak. Mbah kan sebagai pimpinan raja, harusnya Mbah bijaksana bilangin tuh prajurit-prajuritnya, penggawa-penggawanya. Ini disapu. Makanya harus permisi tinggal di sini. Nah, ini prajurit Mbah ada 1000 di sini. Ada lebih dari 1000. Waduh. Tapi jangan sampai kemasukan nih yang lain nih Mbah. Jangan diganggu nih Mbah. Aduh. Ya, gimana kalau sampai diganggu semua kita bisa repot ya. Aduh. Mbah, saya minta keterangan.
Ini keterangan kita sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah. Jadi di sini banyak apa namanya jin-jin semua nih di sini, putar sini. Bangsa jin, bahasa anak prajurit Mbah. Prajurit jin muslim ada. Yang Genderuwo ada. waduh. Kuntilanak ada Mbah. Kuntilanak di pojok sana. Waduh, udah diatur semua. Teman-teman sedulur liatin tuh. Raja Jin juga udah ngatur ya, bukannya manusia aja. Tempatnya diatur-atur semua. Di Sonora Kuntilanak, Genderuwo, Raja Jin Muslim di sini. Waduh, tempat begini luas. Serem begini udah ada penghuni semua. Seandainya Mbah ini dibikin rumah, Mbah setuju apa enggak? Enggak setuju di sini sampai kapan nggak bisa dibikin rumah pribadi. Di situ ada macan merah. Waduh. Dan katanya si Kumbang, ini di mana si Kumbang? Si Kumbang di tengah. Waduh, semua ada di tengah. Waduh, sedulur, komplit banget ya. Banyak banget ini. Ada si Kumbang, ada si Merah, Masya Allah, Robi. Kita ngundang rajanya aja udah serem lagi mana prajurit ini, ganas-ganas, jangan-jangan gitu. Tapi kita kan nggak mau ngusik, kita manggil untuk komunikasi. Nanti kita pulangin lagi, nggak kayak orang lain. Kalau dipanggil nggak dipulangin lah, akhirnya ganggu yang lain. Kalau kita nggak, kita permisi gitu. Ini yang ulut putih pada ikut di sini, ulut putih. Dia di pojok. Si Kumbang, si ulut putih saya undang datang sama si rambut merah api, biar jadi rame. Yang suka nyabu di sini harus permisi. Hadir. Dulu, gimana ini ya? Tambah lagi. Sama rajanya kita permisi dulu ya, dulu ya. Sama rajanya kita permisi dulu. Kita hilangin dulu nih rajanya nih. Kalau kita raja kita terusin, kita nggak bisa ngurusin saya. Mbak Raja, mohon pamit, mohon jadi segera pulang. Balik, saya tidak mengganggu. Kumbang. Waduh. Enggak, saya nggak mengganggu Kumbang. Saya kaget. Terus terang aja saya kaget. Saya yang manggil saya kaget. Gini Kumbang. Oh, Kumbang, apa namanya Panglima Kumbang nih ya. Panglima Kumbang, Pati Kumbang tadi. Pati Kumbang. Saya nggak maksud jahat. Walaupun saya tahu situ sakti, tapi saya tidak mengganggu. Saya juga nanti kalau misalnya cuma memanggil, tapi pulangin lagi. Saya juga nggak mau Mbah Kumbang ini gangguin yang lain. Mbah Kumbang udah lama jadi Mahapati di sini. Aduh, serem banget sedulur. Masya Allah. Ini pantas menjadi Mahapati Kumbang, serem ya. Mbak di mana tempatnya? Tempatnya Mbak di mana? Rumah rajaannya di mana Mbak? Di sini-sini juga? Iya. Aduh, sedulur. Ternyata Mbah Kumbang serem. Ya, Masya Allah, Robi. Mbah Kumbang, saya mah nggak niat jahat. Saya mah cuma manggil doang. Nanti saya pulangin lagi. Ya, Mbah Kumbang jangan marah ya. Gitu. Nah, gimana sedulur ini? Mbah Kumbang udah hadir, rajanya hadir, Mahapatinya hadir. Masih ada dua lagi Mahapatinya. Si rambut api sama si mulut putih nih. Tadi yang saya udah lihat di sini. Ya, hadir kenapa? Ya kan? Oke. Jadi amat ya. Ya udah Mbak Kumbang. Ini Mbak Kumbang. Mbak Kumbang suka gangguin orang nggak di sini? Orang apa yang digangguin? Yang orang nakal atau orang jahat atau orang tidak sopan? Orang tidak sopan. Tuh, masuk ke sini harus sopan, sedulur. Ingat, selain kita di bumi ini ada makhluk gaib ya. Kita harus sopan. Ya udah Mbak Kumbang, terima kasih keterangannya. Saya minta Mbak Kumbang pulang aja ya, jangan gangguin ya. Saya cuma permisi nih. Minum, masih minum. Air. Sudah 2, 3 apa tadi? 3 rajanya sama putrinya. Sekarang Mahapatinya. Berarti di sini udah bentuk kerajaan, sedulur. Ya, sedulur. Tinggal 2 ini apa namanya ulut putih sama si rambut api yang ada di sini. Nah, rambut api ini
katanya dia kalau ada yang lewat nggak sopan tuh bisa panas dingin, meriang, karena ditempelin dia, dideketin dia, gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang kesurupan lagi. Ya itu udah capek, udah 3-2, gitu. Terus pantau terus nih subscriber yang ada nih. Ya, Sang Hidup Putih channel tuh nggak kaleng-kaleng nguarin jinnya, gitu. Gitu. Mohon yang berkesurupan kasih minum, sedulur. Nah, ternyata di sini masih banyak jin-jin lagi, mudah-mudahan jangan ada yang masuk lagi. Coba saya komunikasi sama jin Ulut Putih dan Rambut Api. Ya, saya mau komunikasi, nggak jadi kesurupan lagi. Saya mau komunikasi, bukan kesurupan. Aduh, saya mau komunikasi melalui batin saya. Ini saya capek dong. Gitu. Semuanya kemasukan. Berarti memang serem nih Pak Ali, tempatnya Pak Ali. Serem nih. Ada apa di sini? Waduh, dua. Waduh. Coba. Mbak Rambut Api. Mbak Rambut Api kan, Buan? Ya. Waduh. Anak muda jadi kesurupan, anak muda. Di Rambut Api nih. Aduh. Mbak, kalau ada yang lewat sini jangan anak kecil jangan dibikin panas. Kasihan. Bahkan masing-masing tempat yang bisa ganggu. Gitu. Dari dulu masih digangguin nih, orang lewat panas, orang nyapu ditendang. Gitu. Saya minta jangan, Mbak. Karena mereka tidak sopan di sini. Waduh. Ganas ini awalnya. Ya udah Mbak, nanti saya sampaikan kepada penduduk daerah sini. Saya minta supaya jaga sopan santun. Saya minta nih, saya kan orang sini juga, pernah tinggal di sini juga. Saya minta untuk lain kali jangan diganggu ya Mbak ya. Gitu, jangan diganggu. Kalau entar saya bilangin supaya sopan. Gitu. Ini udah ada lagi tuh Mbak, saya juga bingung nih kalau semua kemasukan nih, jangan sampai semua kemasukan deh. Pulang aja dah, pulang dah, saya nggak sanggup dah, capean. Assalamualaikum, Ulut Putih. Wah, rupanya kakek sakti ini. Yang dipercaya meraja nih kayaknya. Iya, ya begini, Ulut Putih. Itu kan yang punya pengaruh di sini. Tolong jagalah warga di sini. Jangan sampai diganggu sama punggawa-punggawa, prajurit-prajuritnya. Jangan sampai diganggu. Kasihan nih, saya udah pesen nih. Mau penduduk sini, saudara saya Pak Ali ditendang kaki menjadi bengkak, cuma nyapu doang, orang lewat digangguin. Ya nggak boleh, itu kita sama-sama makhluk Allah. Ya saya kan manggil situ juga nggak maksa nih, manggil situ datang sendiri. Itu saya kan nggak ganggu di sini. Saya hanya minta Al-Fatihahnya aja. Oh berarti Muslim, berarti Mbak Ulut Putih ini jin Muslim sedulur. Ya ini udah Al-Fatihah. Nah, ya udah saya kirim Al-Fatihah tapi pulang ya. Demikian sedulur nih ya, ternyata mitos yang selama ini orang-orang cerita daerah sini untuk angker ternyata terbukti. Habis ini kita akan keliling semuanya area sini, kita puterin semua area sini, kita pengen tahu kerajaan-kerajaannya, ntar saya kasih tahu karena sedulur kan kita tidak bisa lihat nih, saya yang bisa lihat gitu. Makanya walaupun kita udah tahu, kita tetap jaga sopan santun. Mari kita kelilingin tempatnya. Sini saya melihat kuntilanak merah, kuntilanak laki di sini. Ini bahaya lagi sekali ini. Dia megang kemaluan, bisa ini jahat dengan kemaluan laki-laki. Ini bahaya sekali nih. Tadi saya lihat langsung datang ke sini. Ini waduh bahaya sekali ini. Kalau yang dia jahat terpaksa kita usir ya. Ini bahaya, dia jahat sama orang ini. Jahat sama orang. Dia ini namanya kuntilanak laki, kuntilanak merah. Nih, saya buktiin ya. Dia nah, di pondok ini dulu.
mukanya merah. Ini kuntilanak lagi, kuntilanak merah ini jangan sekali. Hati-hati banyak doa. Ya, hati-hati banyak doa nih, dia jahat sama malu laki-laki ini. Dengki nih, jahat ini. Kalau dia masuk ke pasar kekerasan ini. Jangan ganggu ya, jangan ganggu. Awas kalau kamu ganggu. Saya usir kamu dari sini. Ini paling yang kerajaan. Doa jangan ada yang memasukkan doa semua doa. Ini bahaya. Mudah-mudahan ya. Nah, masuk sini good. Nih, terpaksa pegang. Ini ampun ya, kamu jangan sini. Ampun ya. Ampun. Kasih. Airnya. Ini jahat ini. Bahaya, saya bilang apa dia ganas kan? Ganas dia kan? Aduh, sedulur. Ternyata di kerajaan jin ini emang nggak bisa dianggap main-main, bukan hanya mitos, tapi memang benar-benar ada. Ya kita semua percaya bahwa kejadian